Sebelum membahas peristiwa di sekolah dasar, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian prasangka. Prasangka adalah sikap menilai individu atau kelompok lain secara positif maupun negatif, tanpa mengenal mereka secara langsung. Sikap ini terbentuk dari keyakinan pribadi dan sering digunakan untuk melindungi atau meningkatkan citra diri seseorang. Namun, prasangka dapat memunculkan pembedaan terhadap orang lain, termasuk dalam bentuk rasisme dan etnosentrisme. Dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekolah dasar, prasangka sering muncul saat siswa berinteraksi di luar jam pelajaran. Pada momen ini, pengawasan guru berkurang sehingga siswa lebih bebas mengekspresikan sikap dan perilaku. Salah satu bentuk prasangka yang sering terjadi adalah ejekan terhadap keyakinan agama maupun latar belakang keluarga teman. Ucapan merendahkan seperti menyebut profesi orang tua secara negatif dapat membuat siswa merasa tersisih dan dianggap rendah karena status sosial keluarganya. Munculnya perilaku prasangka tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu rendahnya empati dan kesadaran sosial siswa, pengaruh lingkungan pergaulan yang menganggap ejekan sebagai candaan, latar belakang keluarga, dan pola asuh yang kurang menanamkan nilai saling menghargai, serta minimnya pengawasan guru di luar jam pelajaran. Problematika multikultural berikutnya adalah stereotip. Stereotip merupakan penilaian atau keyakinan yang terbentuk berdasarkan generalisasi dan prasangka pribadi terhadap individu atau kelompok tertentu. Penilaian ini cenderung tidak adil karena mengabaikan perbedaan dan keunikan setiap individu. Di lingkungan sekolah dasar, stereotip sering muncul dalam proses pembelajaran. Seperti, guru cenderung memandang siswa laki-laki sebagai anak yang lebih aktif dan energik, sedangkan siswa perempuan dianggap lebih tenang, rapi, dan rajin. Akibatnya, siswa perempuan lebih sering dilibatkan dalam tugas tertulis, sementara perilaku aktif siswa laki-laki lebih sering ditoleransi meskipun tidak berkaitan dengan kegiatan belajar. Dan selain itu, stereotip juga dialami oleh siswa yang berasal dari keluarga broken home. Siswa dengan latar belakang ini sering diberi label negatif dan dijauhi oleh teman-teman sebaya karena dianggap bermasalah. Kondisi tersebut membuat siswa kurang terlibat dalam kegiatan belajar dan bermain, serta berdampak pada perkembangan sosialnya. Stereotip di sekolah dasar dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, persepsi, dan ekspektasi guru, pengaruh latar belakang keluarga, serta peniruan perilaku yang berkembang dalam lingkungan sekolah. Prasangka dan stereotip yang tidak ditangani secara tepat dapat berkembang menjadi diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok karena perbedaan tertentu seperti agama, suku, ras, jenis kelamin, dan status sosial. Di sekolah dasar, diskriminasi dapat muncul dalam bentuk ejekan terhadap kondisi fisik siswa. Contohnya, seperti tubuh yang terlalu tinggi atau tubuh yang terlalu gemuk, yang disertai pemberian julukan merendahkan. Perlakuan ini membuat siswa merasa minder dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Diskriminasi juga dapat berkembang menjadi perundungan berbasis perbedaan identitas, seperti suku dan agama. Hal ini tercermin dalam kasus seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang meninggal dunia akibat dugaan perundungan oleh kakak kelasnya, karena dianggap berbeda identitas. Selain itu, terdapat pula kasus siswi sekolah dasar di Kabupaten Gresik yang mengalami kebutaan permanen akibat kekerasan fisik dalam peristiwa perundungan. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi dapat berdampak sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis.
Terjadinya diskriminasi dipengaruhi oleh prasangka dan stereotip negatif, lemahnya pengawasan sekolah, pengaruh lingkungan sosial yang tidak toleran, serta rendahnya penanaman pendidikan karakter sejak dini. Problematika multikultural di sekolah dasar seperti prasangka, stereotip, dan diskriminasi dapat menghambat perkembangan sosial dan pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur di lingkungan sekolah agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman. Sekolah memiliki peran penting dalam mencegah munculnya problematika multikultural. Sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum, terutama melalui mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila. Selain itu, sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga semua siswa merasa diterima tanpa membedakan latar belakang fisik, sosial, maupun budaya. Guru juga berperan langsung dalam membentuk sikap siswa. Guru perlu memberikan arahan tentang pentingnya sikap saling menghargai perbedaan serta mengatur kelompok belajar secara bergantian agar siswa terbiasa bekerja sama dengan teman yang beragam. Guru harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan siswa, dan segera menegur apabila terjadi perilaku mengejek, menghina, atau mengucilkan teman. Sementara itu, siswa diharapkan mampu menerapkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Siswa perlu menghargai perbedaan teman, menghindari perilaku mengejek, atau memberi julukan yang tidak baik, serta tidak mengucilkan teman dari pergaulan. Dengan sikap saling menghormati, siswa dapat menciptakan hubungan pertemanan yang rukun dan harmonis.